warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunelda Sylvia dengan NPM 221010509 dari mata kuliah Hukum Asuransi kelas C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum asuransi, mulai dari istilah, pengertian, sumber hukum, dan masih banyak lainnya. Langsung saja ke yang pertama, yaitu istilah asuransi. Asuransi ini berasal dari dua bahasa. Yang pertama ada bahasa Belanda, yaitu verzekering, yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti pertanggungan. Kemudian istilah yang kedua berasal dari bahasa Inggris, yaitu insurance, yang berarti asuransi. Lalu apa pengertian dari asuransi itu sendiri? Asuransi adalah perjanjian tertulis antara penanggung dan tertanggung yang dituangkan ke dalam polis yang berisikan hak dan kewajiban antara penanggung dan tertanggung. Yang mana kewajiban penanggung adalah mengganti kerugian terhadap klaim yang diajukan oleh tertanggung. Dan hak penanggung adalah menerima premi dari tertanggung. Sedangkan kewajiban tertanggung adalah membayarkan sejumlah premi dan hak tertanggung adalah menanggung ganti kerugian atas evenement. Dari pengertian yang sudah saya sebutkan, kita menjumpai beberapa istilah yang baru ditemui di dalam asuransi, seperti premi, evenement, dan klaim. Premi adalah sejumlah iuran yang harus dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung. Iuran ini dalam bentuk sejumlah uang. Sedangkan evenement adalah peristiwa kerugian dan klaim adalah menuntut ganti rugi. Selanjutnya ada sumber hukum asuransi. Sumber hukum asuransi ada 4. Yang pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Per yang dapat dijumpai di dalam buku ketiga. Yang kedua, ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang ketiga, di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, dan yang keempat adalah POJK. Lahirnya asuransi di Indonesia bukan hanya sekedar untuk mendapatkan suatu keuntungan. Asuransi di Indonesia lahir karena untuk mewujudkan tujuan negara yang telah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kesejahteraan rakyat, yang mana kesejahteraan rakyat ini dapat diwujudkan dengan adanya jaminan sosial melalui BPJS dan asuransi. Selanjutnya ada syarat terbentuknya asuransi. Asuransi terbentuk dengan adanya suatu perjanjian. Suatu perjanjian dapat dibenarkan atau dapat dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama ada sepakat. Dalam halnya asuransi, sepakat di sini adalah kesepakatan antara penanggung dengan tertanggung. Yang kedua, cakap. Cakap adalah orang yang tidak di bawah pengampuan atau yang sudah berusia 21 tahun atau yang sudah menikah. Yang ketiga ada hal tertentu. Hal tertentu di sini yang dimaksud adalah objek. Dalam asuransi, objek ada 2, benda dan jiwa. Yang keempat ada kausa yang halal. Objek yang dijadikan di dalam asuransi bukanlah objek yang dilarang oleh undang-undang. Syarat yang kelima ada premi, dan syarat yang keenam ada kewajiban pemberitahuan. Selanjutnya ada para pihak di dalam asuransi. Yang pertama ada tertanggung atau verzekerde, yaitu pemegang polis atau orang yang berasuransi. Yang kedua ada penanggung atau verzekeraar, adalah perusahaan asuransi yang biasanya dalam bentuk PT. Dan yang ketiga ada polis, yaitu perjanjian asuransi. Asuransi memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama ada peralihan risiko. Maksudnya adalah mentransfer risiko kerugian dari individu atau dari suatu perusahaan kepada suatu perusahaan asuransi. Tujuan kedua yaitu sebagai ganti kerugian. Maksudnya adalah memberikan kompensasi finansial
kepada tertanggung jika terjadi peristiwa yang diasuransikan. Dan tujuan yang ketiga adalah motif ekonomi, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan rasa aman bagi pelaku bisnis maupun bagi individu. Kemudian juga terdapat perbedaan dalam pasal 246 KUHD dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Di sini dapat 3 perbedaan. Yang pertama adalah perbedaan di dalam evenement. Di dalam KUHD, evenementnya adalah kerugian, kerusakan, dan kehilangan. Sedangkan di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, evenementnya adalah kerugian, kerusakan, kehilangan, tanggung jawab pihak ketiga, meninggal atau hidupnya seseorang. Perbedaan yang kedua adalah objek. Di dalam KUHD, objeknya adalah benda, sedangkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, objeknya adalah benda dan jiwa. Dan perbedaan yang ketiga adalah di dalam KUHD, asuransinya adalah asuransi kerugian, sedangkan di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransinya adalah asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang. Perlu diketahui, objek asuransi itu ada 2. Yang pertama, benda. Benda seperti kendaraan bermotor maupun bangunan ataupun rumah. Jika objeknya benda, maka asuransinya disebut sebagai asuransi kerugian. Dan objek yang kedua adalah jiwa. Jika objeknya jiwa, maka asuransinya adalah asuransi sejumlah uang. Kemudian dapat kita lihat beberapa unsur di dalam asuransi. Yang pertama ada perjanjian antara penanggung dan tertanggung. Yang kedua, pengalihan risiko. Yang ketiga, polis. Yang keempat, objek. Yang kelima, premi. Yang keenam, evenement. Dan yang ketujuh, klaim. Di dalam berasuransi, kedua belah pihak harus mematuhi beberapa prinsip di dalam asuransi. Yang pertama ada prinsip insurable interest atau kepentingan yang diasuransikan. Maksud dari prinsip ini adalah antara tertanggung dengan objek yang diasuransikan harus memiliki hubungan hukum. Karena saat melakukan klaim harus ada bukti kepemilikan seperti STNK maupun BPKB. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip indemnity atau prinsip ganti kerugian. Maksudnya di sini adalah ganti rugi yang diperoleh oleh tertanggung harus sama atau harus sesuai besarnya dengan apa yang diasuransikan. Contoh, saat melakukan polis atau membuat polis, harga awal sebuah rumah bernilai 500 juta. Namun beberapa tahun kemudian, saat terjadi evenement, harga rumah tersebut telah berubah atau naik menjadi 1 M. Meskipun demikian, klaim yang didapat oleh tertanggung adalah harga awal objek tersebut, yaitu senilai 500 juta. Dan tertanggung tidak boleh mendapat lebih dari senilai harga tersebut. Yang ketiga ada prinsip utmost good faith atau itikat baik. Prinsip ini harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, baik penanggung maupun tertanggung. Jika tidak, maka asuransi tidak sah atau dikatakan batal. Prinsip yang keempat adalah prinsip subrogation atau penggantian kedudukan. Yang dimaksud oleh prinsip ini adalah penggantian kedudukan dari tertanggung kepada penanggung untuk menuntut pihak ketiga yang menimbulkan kerugian. Contohnya, pihak ketiga mengakibatkan kerugian terhadap tertanggung, kemudian tertanggung meminta ganti rugi kepada penanggung, maka nantinya penanggunglah yang akan menuntut kerugian kepada pihak ketiga tersebut. Dan prinsip yang kelima ada prinsip contribution atau kontribusi. Prinsip ini sama halnya dengan prinsip indemnity. Tertanggung tidak boleh mendapatkan klaim yang lebih dari objek yang diasuransikannya. Dan prinsip yang terakhir ada prinsip proxima causa atau sebab akibat. Evenement yang terjadi harus yang sudah tertuang di dalam polis pada awal perjanjian, bukan yang dibuat pada kemudian hari.
saya juga akan menjelaskan sedikit tentang polis. Polis adalah perjanjian tertulis antara penanggung dan tertanggung yang akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak tersebut. Yang mana polis ini memiliki beberapa isi. Yang pertama ada hal-hal yang khusus atau disebut juga sebagai intisari. Yang kedua, hal-hal yang umum seperti keterangan objek maupun keterangan evenement. Dan yang ketiga, ada klausula tambahan polis, yaitu hal-hal yang diminta oleh tertanggung seperti penambahan evenement. Terjadinya suatu asuransi juga berdasarkan beberapa teori. Yang pertama ada teori tawar-menawar. Maksud dari teori ini adalah terjadinya suatu asuransi yaitu karena adanya tawar-menawar antara penanggung dan tertanggung yang dituangkan dalam polis. Dan teori yang kedua adalah teori penerimaan. Setelah terbentuknya polis, para pihak harus menanggung konsekuensi apapun yang timbul dari polis yang telah dibuat tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.